Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa kajian online PC Bale Endah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri dan mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kajian online PC Bale Endah, saya jelaskan, saya di sini diamanahi untuk menjelaskan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Saya telah menjelaskan dua surat. Yang pertama surat Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, sampai beres, sampai ayat ke-11. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Itu yang pertama sudah saya jelaskan. Dan itu ada di Facebook atau YouTube kajian online PC Bale Endah. Demikian pula yang kedua yang sudah saya jelaskan, ayat-ayat yang diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, yakni Quran surat Al-Hasr, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandun nafsum ma qaddamat ligod, sampai ashabul jannah ulaika ashabul jannah humul faizun, sampai sana saya jelaskan. Saat ini juga sama, saya akan menjelaskan ayat-ayat yang didahului oleh Quran, oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti pada saat ini adalah surat yang baru atau ungkapan yang baru. Lebih tepatnya yakni saya akan menjelaskan pada saat ini dan seterusnya Quran surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya waladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Karena surat At-Tahrim ini ayat 6 sampai 8 diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, maka saya akan menjelaskan ini semua. Maka tiga ayat ini, ayat 6, 7, dan 8 akan ditafsirkan berdasarkan perungkapan. Jadi tidak satu ayat langsung. Misal, saat ini saya akan menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Apa sih yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu dan makna rahasia yang ada padanya. Kemudian nanti ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya akan menjelaskan satu ungkapan.
Kemudian waquduhan nasu wal hijarah. Jadi dalam satu ayat tidak akan dijelaskan secara langsung, tetapi per jumlah kalau menurut ilmu nahwu. Baik, karena diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, sebetulnya sudah dijelaskan di dua surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Munafikun, demikian pula surat Al-Hasyr. Karena di sana ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada salahnya saat ini akan dijelaskan kembali ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Saya tertarik ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, kemudian Fathul Qadir, dan At-Tafsir Al-Munir. Mereka semua mencantumkan atau mengomentari berkaitan dengan apa sih atau ada apa dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini diungkapkan anak rojulan ata Abdullah bin Mas'udin, bahwasanya ada seseorang mendatangi Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud merupakan salah satu ahli tafsir di kalangan sahabat. Lalu seseorang itu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, faqala ihid ilayya, yang artinya berikanlah kepadaku nasihat atau nasihatilah aku. Jadi tidak semua orang meminta nasihat, karena sifat daripada manusia itu yang pokok ketika dinasihati itu berat. Karena itu berkaitan dengan nasihat itu harus didengarkan. Bukankah berkaitan dengan pendengaran itu ada salah seorang ulama mengatakan ta'allamu husnal istima', pelajarilah oleh kalian sebaik-baiknya menjadi seorang pendengar, karena yang mendengarkan itu lebih berat daripada yang berbicara. Nah, ketika seseorang meminta nasihat, maka ini adalah orang yang sudah mempersiapkan pendengarannya untuk mendengarkan nasihat terhadap orang yang dipinta tadi. Karena memang merupakan salah satu hak muslim terhadap muslim adalah faidastan soha, kapan sohu, apabila dipinta nasihat maka silahkan untuk berilah nasihat. Jadi seseorang ini sudah siap oleh Abdullah bin Mas'ud untuk dinasihati. Jarang orang yang seperti ini. Tetapi ini bisa dijadikan contoh buat kita, karena dulu memang seperti itu. Para sahabat Nabi itu senantiasa sharing berkaitan dengan ilmu. Karena untuk mencari ilmu terhadap Rasulullah itu disip, ada bagiannya. Misal satu kelompok ini mencari ilmu dan yang lain ke pasar, atau nanti satu kali waktu, satu saat sebaliknya, yang kemarin ke pasar belajar dan yang belajar ke pasar. Dan apa yang didapatkan tentu saja itu akan disampaikan terhadap orang yang tidak hadir pada saat itu. Nah, karena itu senantiasa para sahabat itu ketika tidak mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, maka akan meminta kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Jadi meminta nasihat di kalangan para sahabat itu sudah tidak asing lagi, dan ini bisa dijadikan contoh buat kita ketika diri ini memerlukan yang namanya ilmu atau nasihat, maka tidak boleh malu, tidak boleh sungkan untuk meminta nasihat kepada orang yang pantas untuk dipinta. Terbukti dari seseorang yang menemui Abdullah bin Mas'ud ini, beliau mengatakan ihid ilayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, nasihatilah aku. Faqala,
Maka apa gerangan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dipinta untuk dinasihati? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu, apabila engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'aka. Apa anjuran dari Abdullah bin Mas'ud? Maka perhatikanlah dengan seksama, begitu. Jadi ketika seseorang ini meminta nasihat kepada Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud tidak langsung memberikan secara murni dari dirinya atau nasihat yang ada dalam pikiran Ibnu Mas'ud, tidak seperti itu. Tetapi Ibnu Mas'ud memberikan arahan kepada seseorang ini. Untuk apa? Apabila mendengar ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, gitu. Silakan perhatikan, gitu. Yang dimaksud yang mesti diperhatikan itu yakni setelahnya, setelah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Abdullah bin Mas'ud memberikan anjuran untuk memperhatikan ketika seseorang mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu? Ada apa setelah ya ayyuhalladzina amanu itu? Maka Abdullah bin Mas'ud memberikan alasannya, fa innahu khairun ya'muru bihi, karena sesungguhnya pada ayat tersebut ada kebaikan yang akan diperintahkan. Ausarun yanha anhu, atau keburukan yang akan dilarang. Jadi ada dua kemungkinan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, apakah itu setelahnya berupa kebaikan atau berupa keburukan? Kalau kebaikan, maka akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berkaitan dengan keburukan, maka akan dilarang. Maka inilah merupakan nasihat yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada seseorang yang menemui Abdullah bin Mas'ud itu. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita membaca Al-Quran, lalu kita membaca pada saat itu ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah dengan seksama. Karena di sana akan ada yang namanya kebaikan yang akan diperintahkan dan keburukan yang akan dilarang. Seperti ayat-ayat yang telah kita pelajari dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian, putra kalian dari mengingat Allah. Berarti ini merupakan larangan, di mana larangan ini ditujukan kepada keburukan. Terlena, dilalaikan oleh harta, demikian putra dari mengingat Allah, ini merupakan keburukan yang mesti dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Demikian pula dalam surat yang sudah kita pelajari, yakni Quran surat Al-Hasr, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti ini merupakan perintah untuk melaksanakan ketakwaan. Berarti ketakwaan merupakan kebaikan yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang saat ini ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran surat At-Tahrim, tentu saja pasti di sana ada kebaikan atau keburukan. Maka dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dan seterusnya. Maka itu mesti dilakukan apabila merupakan kebaikan dan mesti ditinggalkan apabila keburukan. Inilah barangkali hadirin sekalian salah satu tafsir dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu mesti diperhatikan dengan seksama? Karena kalau kita mau lebih meneliti lagi ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, ini menjadi ukuran kadar keimanan seseorang. Ketika mendengar ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apakah kita ketika mendengar ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu hati ini tergugah, terpanggil atau tidak?
Kalaulah misalkan hati ini biasa-biasa saja, datar, dingin, tidak ada seruan dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, maka mesti dicek berkaitan dengan keimanan kita itu. Tetapi kalau misalkan kita mendengar ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lalu hati ini terasa terpanggil dengan ungkapan tersebut, maka alhamdulillah keimanan yang ada pada diri kita itu masih ada atau tebal. Karena memang kalau misalkan mau kita perhatikan lagi berkaitan dengan seruan atau panggilan, akan lebih diperhatikan atau tidaknya seruan dan panggilan itu tergantung siapakah yang memanggilnya. Misal saat ini kita memiliki yang namanya handphone, lalu ada yang menelpon misalkan teman kita, maka akan berbeda perhatiannya ketika yang menelpon itu guru kita. Lalu yang menelponnya itu orang tua kita, akan berbeda perhatiannya. Demikian pula lebih tinggi derajatnya, maka perhatian terhadap panggilan tersebut itu akan berbeda. Maka ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, siapakah yang memanggilnya? Tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan ini betul-betul menguji terhadap keimanan kita. Demikian pula betul-betul kita itu diuji, apakah kita sadar tidak bahwa dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa yang memanggilnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kalau misalkan kita tidak memperhatikan atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala serukan. Karena tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu. Karena itu hadirin sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan. Mesti diperhatikan dengan seksama. Karena kita merasa diri ini terpanggil, kemudian yang memanggilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, lantas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk memberikan nasihat itu mesti didahului dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu atau seruan? Kenapa setiap ayat yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu itu tidak dihilangkan ya ayyuhalladzina amanu langsung saja? Seperti dalam surat Al-Munafikun, langsung saja la tulhikum amwalukum, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Al-Hasyr juga ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kenapa tidak memakai ya ayyuhalladzina amanu? Apa bedanya kalau misalkan tidak digunakan ya ayyuhalladzina amanu? Ternyata hadirin sekalian, fungsi daripada panggilan atau seruan adalah untuk memusatkan perhatian. Sebagaimana kita mau memberi sesuatu kepada orang lain ketika orang tersebut tidak memperhatikan kita, maka yang dibutuhkan adalah atau cara yang kita lakukan adalah menyerunya. Jadi seruan digunakan untuk supaya yang diseru itu memusatkan perhatian terhadap yang menyeru. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka pikiran kita, perhatian kita mesti terpusat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampaikan. Jadi disiapkan dulu wadahnya. Wahai orang-orang yang beriman, langsung hati ini tergerak, hati ini tergugah. Apa sih yang akan disampaikan? Seharusnya seperti itu. Karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu betul-betul nasihat yang terbaik yang akan kita lakukan di dunia ini sebagai bekal untuk selamat di dunia dan juga akhirat. Nah, barangkali itu yang dimaksud dengan ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Sekali lagi, ini adalah penjelasan yang ketiga kali dari ayat-ayat yang sebelumnya, karena terus akan dijelaskan berkaitan dengan ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Nah, insyaallah di video-video selanjutnya akan dijelaskan apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6-8 setelah Allah menyatakan
ya ayyuhallazina amanu. Karena itu terus saja perhatikan, terus saja simak atas apa saja yang disiarkan, demikian pula direkam oleh pimpinan cabang Balai Endah berkaitan dengan kajian online. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.